Baiklah, benar. Apakah saya sedang ditangkap? Ya, benar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Boleh aku tanya? kita punya banyak waktu untuk bicara. Semua orang menyesal, tahu kan, tidak melakukannya dengan teliti, memastikan setiap detailnya benar. Itu adalah Autumn Bardisa, tertangkap basah. Dan apa yang dia lakukan benar-benar tidak bisa dipercaya. Dia bekerja sebagai perawat untuk ribuan pasien tanpa izin, memalsukan kredensial, dan menipu rumah sakitnya selama berbulan-bulan. Bagaimana bisa tak seorang pun mengetahui perbuatannya lebih awal? Apa yang terjadi ketika dia akhirnya tertangkap dan dipaksa menghadapi hakim? Tebak apa? Kita akan membicarakannya sekarang juga. Kami memiliki perkembangan terbaru dalam kasus ini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Jadi bayangkan Anda datang ke rumah sakit. Biasanya Anda mempercayai orang-orang di sana yang merawat Anda, bukan? Bagaimana jika salah satu dari mereka bukanlah orang yang mereka katakan? Itulah yang benar-benar terjadi di Palm Coast, Florida, di mana Autumn Bardesa bekerja sebagai perawat. Dia tidak hanya sekadar melanggar aturan, dia benar-benar berpura-pura menjadi orang lain, merawat ribuan pasien tanpa izin resmi. Jadi bagaimana dia bisa menipu semua orang? Saya akan memberitahu Anda, dia akhirnya tertangkap tentu saja, dan minggu ini dia menghadapi hakim untuk menerima konsekuensinya. Saya akan memberitahu Anda apa saja konsekuensinya. Kita akan mendengar dari seorang ahli hukum yang akan menjelaskan secara rinci apa arti semua ini dan apa yang harus kita pikirkan. Tapi saya harus memberitahu Anda bagaimana semua ini terbongkar, oke? Dan Bardesa, omong-omong, berbicara setelah vonis dijatuhkan. Kata-katanya setidaknya bisa dibilang menarik. Jadi menurut Sheriff Flagler County, Autumn Bardesa yang berusia 29 tahun dipekerjakan oleh Advent Health Palm Coast Parkway pada Juli 2023 sebagai teknisi keperawatan tingkat lanjut. Dia mengklaim bahwa dia telah menyelesaikan pendidikan keperawatannya, bahwa dia lulus ujian lisensi nasional. Namun kenyataannya, dia belum mendapatkan lisensi perawat terdaftar. Dan tampaknya dia menggunakan nomor lisensi perawat lain yang terdaftar atas nama dirinya, Autumn Hood, untuk membuatnya terlihat seolah-olah dia sudah memilikinya. Sekarang ceritanya tentang nama belakang baru setelah menikah tampaknya berhasil mengecoh atasannya sampai dia dipertimbangkan untuk promosi. Dan kita akan membahas itu sebentar lagi. Namun selama 7 bulan berikutnya, penyelidikan mengungkapkan bahwa Bardesa telah merawat 4.486 pasien selama waktunya di Advent Health. Semuanya tanpa lisensi keperawatan yang sah. Hai, apakah kamu Autumn? Iya. Bisakah kamu keluar dari mobil tolong? Berbalik dan letakkan tanganmu di pinggangmu. Oh, tunggu, ada apa ini? Letakkan tanganmu di belakang tubuhmu. Oke, orang tuaku ada di seberang jalan. Oke, baiklah. Baiklah, Apakah aku sedang ditangkap? Tunggu sebentar. tunggu sebentar. Boleh aku bertanya? Kita punya banyak waktu untuk bicara. Tolong beri kami 1 menit saja. Ya, kami akan mengurus semuanya. Oh, Ya Tuhan, semoga liburan musim panasmu menyenangkan dan teruslah bekerja dengan baik. Kamu punya senjata lain untuk Julia, 345. Jadi biar saya beritahu, ada surat perintah penangkapan untukmu atas tindak pidana berat, oke? Ada uang jaminannya, oke, itu bagus. Saya percaya jumlah jaminannya 70.000, oke? Oke? Jadi kamu bisa keluar dengan jaminan. Apa? Untuk apa? Kamu tahu semua ini tentang apa? Tidak juga, aku sempat ada urusan dengan Departemen Kesehatan, tapi aku punya izin praktekku. Dan kupikir semuanya sudah beres, karena izinku masih aktif dan tidak bermasalah. Oke, jadi itu memang berasal dari sini. Kami dihubungi, bukan saya langsung, tapi seseorang dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menghubungi Anda beberapa bulan yang lalu. Iya, dan saya sudah punya pengacara, dan saya belum mendengar kabar apapun sejak itu. Oke, jadi pengacara itu menghubungi dia dan mengatakan bahwa Anda sedang diwakili dan segala hal lainnya. Ya. Saya ingin sekali berbicara dengan Anda, tapi jika Anda diwakili oleh seorang pengacara dan dia ingin hadir untuk semua jenis pertanyaan itu, jelas saya punya batasan dalam percakapan ini. Bisa saya tahu apa hubungannya dengan penipuan medis? Saya bisa cari detail pastinya. Saya tidak ingat persis, tapi itu ada hubungannya dengan medis dan hal-hal seperti itu. Oke. Kamu menghadapi 7 tuduhan. Pencurian identitas dan 7 tuduhan praktik tanpa izin. Dan ini memang berasal dari semua hal yang berkaitan dengan Departemen Kesehatan dan Advent Health serta semua hal itu.
Maksud saya Anda sudah mengetahuinya. Anda sudah memberikan pernyataan kepada mereka, kepada penyelidik lain sebelumnya. Ini hanya pertama kalinya Anda bertemu dengan saya. Oke, identitas. Jadi tidak, saya selalu bersama orang-orang lain saat mereka melakukan penyelidikan. Tapi saya belum pernah bertatap muka dengan Anda. Oke, maksud saya, Saya hanya ingin mengatakan, jadi bisakah aku setidaknya menelpon dia lewat ponselku? Ya, jadi tidak, jangan khawatir. Kami akan membiarkanmu melakukan semua itu. Sekarang kami tidak bisa begitu saja melepas borgolmu karena maksudku, aku tahu kamu bilang tidak akan melawan, tapi maksudku, kamu pasti pernah lihat di TV. Kamu nonton film, kamu tahu sendiri. aku tidak pernah punya catatan rehabilitasi. Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak bilang kamu pernah melakukannya, oke? Tapi kami hanya tidak mau. Kami tidak mau situasinya jadi lebih buruk karena kami melepas borgolmu. Tapi yang bisa kami lakukan adalah memanggil orang yang menjaga anakmu. Dan kalau kamu mau memberitahu mereka apa yang sedang terjadi, kamu tentu saja bisa. Maksudku, atau kalau kamu mau kami yang memberitahu mereka. Bisa aku lepas? Bisakah kalian melepasnya supaya aku bisa menelpon dia setidaknya? Ya. Ya, nggak apa-apa, oke. Tidak. Aku tidak yakin kalau kamu diizinkan. Kami akan mengambil ponselmu dan mengaktifkan speaker untukmu. Ya, kami akan mengambil ponselmu dan mengaktifkan speaker. Tidak. Maksudnya aku bukan bilang kamu akan melakukan sesuatu. Kami akan melepas borgolnya, itu memberimu, itu meletakkannya di sana, oke? Oke, bukan gitu. Apakah itu 0411? Dan bisakah kamu membuka panggilan terbaru? Lalu Gabby? Iya. Tim, Oke, iya. Aku naikkan volumenya untukmu. Sepertinya pintu depanmu terbuka. Iya, tadi berjalan. Iya, tolong. Apa kamu mau masuk sebentar untuk menghindari panas? Iya. Maksudku, ada orang lain di dalam rumah? Consimo. Oke, kamu bisa lihat? Apakah ada yang bisa? Apakah ada orang lain di dalam rumah? Hanya anjingku, tapi dia memanggilku. Bisakah kamu dilepaskan saja? Aku tidak akan melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa melepaskannya untuk saat ini. oke, ayo keliling rumahmu. Di sini, maksudku, seperti yang aku bilang, duduk saja. Ya, aku akan memindahkan mobilku ke jalan masuk. Aku harus bilang ini dengan cepat. Apa kamu sudah lihat berita utama tentang berapa banyak orang Amerika yang sedang kesulitan dengan utang sekarang? Ini serius. Tapi itu kemudian terlihat, kamu tahu, itu terlihat di angka-angkamu sendiri dengan saldo yang terus naik, biaya-biaya, dan pembayaran minimum yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi tidak harus tetap seperti itu. Kenapa aku bilang begitu? Sponsor kita hari ini, PDS Debt, telah membantu ratusan ribu orang keluar dari utang, mengurangi jumlah utang mereka, dan mengambil kembali kendali. Jadi apakah itu kartu kredit, pinjaman pribadi, atau tagihan medis, PDS Debt punya pilihan yang disesuaikan untuk membantumu melunasi utang lebih cepat. Tidak ada skor kredit minimum yang dibutuhkan. Mereka melihat lebih dari sekadar angka dan merancang rencana yang dipersonalisasi untuk membantumu mengembalikan uang ke tempat yang seharusnya, yaitu di kantongmu. Selain itu, mereka mendapat peringkat A+ dari Better Business Bureau. Setiap bulan kamu menunggu akan membuatmu semakin rugi, tapi jalan keluarmu dimulai sekarang juga. Ketika angkanya sudah jelas, bertindaklah. Ambil kembali kendali hanya dalam 30 detik. Dapatkan penilaian pribadi gratis dan pilihan terbaik untukmu di pdsdebt.com/sidebar. Itu pdsdebt.com/sidebar. pdsdebt.com/sidebar. Kantor Sheriff Kabupaten Flagler, unit penangkapan buronan, menangkap Bardisa di rumahnya di Palm Coast pada tanggal 5 Agustus 2025. Dan Sheriff Rick Staley menyebut ini sebagai salah satu kasus penipuan medis yang paling mengganggu yang pernah dia selidiki, dengan mencatat bahwa dia berpotensi membahayakan ribuan nyawa. Kami percaya bahwa ada lebih dari 4.400 pasien. Bahwa dia dengan satu atau lain cara terlibat dalam perawatan di Advent Health Palm Coast, yang merupakan rumah sakit terbaru kami di Flagler County. Itulah bagian pentingnya kan? Ini bukan kejahatan sepele, jadi bagaimana hal ini bisa lolos begitu lama? Nah, Bardesa tampaknya telah memberitahu HR bahwa dia telah lulus ujian lisensinya. Dan ketika promosi ini muncul pada Januari 2025, seorang rekan kerja melakukan pemeriksaan lisensi. Dan saat itulah, lisensi CNA yang sudah kedaluarsa ditemukan. Oh, dan dia juga ternyata tidak pernah menunjukkan akta nikah untuk mencocokkan kredensial yang dia klaim. Dan ini berasal dari pengaduan di bawah sumpah Bardesa yang diajukan pada Januari 2025. Tapi yang lebih aneh lagi, perawat yang kredensialnya dia gunakan, Otom Ruba, pernah bersekolah bersama Bardesa, tapi tidak mengenalnya secara pribadi.
Dua Autumn, dan keduanya bekerja untuk Advent Health, hanya saja di rumah sakit yang berbeda. Ini menurut kantor Sheriff Flagler County. Sulit dipercaya. Sekarang, pihak berwenang juga menemukan laporan bahwa Bardesa telah memberikan obat resep kepada rekan kerjanya, termasuk Ozempic dan suntikan KB. Meskipun saya akan jelaskan, tidak ada tuduhan terkait obat-obatan yang diajukan sesuai dengan pengaduan tersebut. Jadi dia tertangkap di rumah, polisi di depan pintu, bodycam sedang merekam, dan kamu pikir, oke, kasus selesai kan? Disinilah semuanya jadi serius. Negara tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Bardesa dikenai beberapa tuduhan kejahatan karena berpraktik tanpa izin dan berpura-pura menjadi orang lain, menurut catatan pengadilan Kabupaten Flagler. Dan selama beberapa bulan berikutnya, dia menghadapi sidang, pra-persidangan, dan bukti yang terus bertambah. Namun, alih-alih menjalani persidangan penuh, Bardesa akhirnya menyatakan no contest atas tuduhan tersebut. Pada tanggal 7 April, dia berdiri di hadapan Hakim Kabupaten Flagler. Dan ya, kamu tahu, kita akan membahas apa yang diputuskan Hakim sebentar lagi. Tapi kenapa kita tidak mau membicarakannya? Bergabung bersama kita, pengacara persidangan Florida, Alexis Rosenberg. Sudah lama tidak melihatnya, ingin membicarakannya. Jadi jangan bocorkan hukumannya dulu, kita akan membahas apa hukumannya. Tapi kenapa menyatakan no contest? Karena daripada menjalani persidangan, dia akhirnya menarik pengakuan tidak bersalah sebelumnya, lalu mengajukan plea nolla contendere. Saya salah mengucapkannya, nolo contendere. Saya rasa sekarang saya mengucapkannya dengan benar. Dua dakwaan, praktik profesi kesehatan tanpa izin, dan penggunaan identitas pribadi secara curang. Itu menurut catatan pengadilan Kabupaten Flagler. Menurutmu, kenapa dia melakukannya? Jadi jenis pengakuan ini yang dalam dunia hukum kita sebut nolo, pada dasarnya adalah mengaku bersalah tanpa benar-benar mengakui kesalahan. Kurang lebih seperti itu. Dan ini semacam pengecualian di Florida. Beberapa negara bagian lain mungkin memilikinya, tapi tidak semua negara bagian menyediakan permohonan seperti ini. Jadi, tidak jarang terdakwa mengambil jenis permohonan seperti itu jika mereka condong untuk mengambil permohonan tidak bersalah. Itulah permohonan yang biasanya mereka ambil. Apa keuntungannya? Maksudnya, kenapa tidak langsung mengaku bersalah saja? Saya selalu penasaran, apakah ini semacam saya tidak mau berdiri di depan pengadilan dan mengakui saya melakukan ini, tapi saya tidak akan melawan jaksa, saya tidak akan melawan kasusnya. Apakah ada sesuatu tentang itu? Apakah saya tidak mau mengakuinya? Apakah itu menjaga hak-hak Anda dengan cara tertentu? Ya, kamu tidak mengakuinya dan itu cukup umum di Florida. Ini agak tidak biasa untuk seorang terdakwa yang mengambil pengakuan bersalah untuk mengaku. Apa yang kamu bicarakan? Tidak bersalah, kata-kata persis itu. Jadi itu tidaklah aneh. Keuntungannya, tidak ada keuntungan khusus selain fakta bahwa kamu sebenarnya tidak benar-benar mengakui apapun. Jadi, secara potensial dari sisi perdata, ada beberapa hal yang berlaku di sana yang sedikit berbeda ketika kamu mengambil pengakuan itu. Tapi dari sudut pandang pidana, tidak terlalu. Apakah kamu terkejut? Berdasarkan buktinya, Itu memang kerja pengacara yang bagus. Itu sudah pasti. Maksudku, kami punya pengacara yang masuk dan pada akhirnya menegosiasikan kesepakatan pengakuan yang sangat menguntungkan baginya. Jadi, aku memang terkejut. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan saat ini, pertama kali muncul, kamu tahu, aku pikir jaksa penuntut akan menghadapi tantangan berat karena dia memang dipekerjakan dan dia memang punya satu lisensi. Jadi, apakah ini situasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana mungkin dia berpraktik di luar kewenangannya? Tapi sebenarnya tidak sampai ke tingkat tindakan kriminal. Karena dia memang punya lisensi asisten perawat bersertifikat, dia hanya tidak punya lisensi yang berkaitan dengan perawat terdaftar. Saya mengerti. Jadi dia akhirnya melakukan ini dan kemudian kamu sampai ke tanggal 7 April, oke? Dan pengadilan menjatuhkan hukuman kepadanya dan Bardesa dijatuhi hukuman 60 bulan masa percobaan. Tidak ada pemutusan masa percobaan lebih awal sampai 36 bulan. Jadi kamu juga sama dengan 5 tahun masa percobaan lagi. Tidak ada pemutusan lebih awal sampai 3 tahun. Dia secara permanen kehilangan seperti lisensi keperawatannya, dia dilarang bekerja di bidang medis. Dan dia juga diperintahkan untuk menyelesaikan terapi moral recognition, melakukan 50 jam kerja sosial, dan menyerahkan permintaan maaf yang tulus setidaknya 500 kata. Sekarang kami membahas banyak jenis hukuman yang berbeda di sini di sidebar. Ini sedikit berbeda. Ceritakan soal ini.
Ya, ini memang sedikit berbeda. Dan hakim yang satu ini tampaknya sangat bersimpati menurutnya, karena dia sedang mengalami hal itu. Kamu tahu, kamu sudah sekolah, kamu sudah menjalani beberapa tes awal. Kamu sebenarnya tidak benar-benar tidak ada bukti bahwa kamu membahayakan pasien manapun. Sepertinya kamu sebenarnya bertindak sebagai perawat yang cukup baik, dan dia benar-benar sudah melalui semua itu. Satu-satunya hal yang dikatakan hakim adalah dia tidak mendapatkan lisensi itu, yang sebenarnya cukup penting. Jadi, kamu tahu, menurutku memang agak aneh kalau dia hanya memberikan masa percobaan saja. Tapi menurutku yang benar-benar berat di sini adalah kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa berpraktik lagi. Dan di satu sisi, hakim merasa itu menyedihkan karena sepertinya dia bisa menjadi perawat yang sangat hebat. Dan masyarakat membutuhkan perawat-perawat hebat. Apakah menurutmu ini memberikan pesan tertentu? Bukannya aku pernah melihat banyak kasus seseorang melakukan hal seperti ini atau sampai sejauh ini. Tapi apakah ini memberikan pesan kepada orang lain yang dituduh berpraktik tanpa izin? Menurutku ini tidak memberikan pesan. Ya, sebenarnya ini memberikan pesan bahwa kamu bisa saja tidak mendapat hukuman apa-apa. Tapi menurutku yang berbeda dalam kasus ini adalah, seperti yang dikatakan hakim, dia sebenarnya pernah bersekolah di sekolah keperawatan. Jadi ini bukan seperti yang biasanya kita lihat. Terutama ada banyak kasus dari Miami di mana ada seseorang yang datang dari negara lain. Dan kamu tahu, mereka di Miami, di garasi mereka, melakukan operasi plastik, padahal mereka sama sekali tidak punya pelatihan medis. Dia sangat jelas untuk membuat perbedaan. Hakim mencatat hal itu. Begitu juga, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada bukti bahwa siapapun dirugikan. Tapi menurutku itu tidak memberikan pesan yang kuat. Karena intinya adalah dia memang berbohong kepada pemberi kerja dan memberikan keterangan palsu soal itu. Dia adalah perawat berlisensi dan mereka melakukannya. Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi mereka memang membiarkan dia merawat pasien sebagai perawat dan dalam kapasitas itu. Dan seseorang bisa saja terluka. Bagaimana dengan surat permintaan maaf? Kenapa itu berdampak dari sudut pandang hukum? Kenapa seseorang diperintahkan untuk melakukan itu? Maksudku, secara pribadi, aku pikir itu konyol. Maksudku, mereka melakukan ini pada anak-anak usia sekolah, dan menurutku itu juga konyol dalam kasus itu. Aku pikir mungkin hakim hanya mencoba memikirkan hukuman yang kreatif. Mungkin agar dia duduk dan benar-benar memikirkan apa yang telah dia lakukan dan bagaimana caranya. Ini jelas keputusan yang buruk. Tapi, apakah ini berdampak pada korban? Aku rasa tidak, dan aku juga tidak berpikir dari sudut pandang hukuman. Maksudku, menurut pendapat pribadiku, aku pikir ini agak konyol. Jadi dia berbicara saat sidangnya, dan dia juga berbicara kepada media setelahnya, dan dia mengatakan sesuatu tentang apakah ini seharusnya menghancurkan hidupnya. Ini yang dia katakan. Setiap orang pasti menyesal, kamu tahu, tidak memeriksa semuanya dengan teliti dan memastikan semuanya lengkap. Tapi menurutku, sebuah kesalahan seharusnya tidak menghancurkan hidup seseorang. Jadi Alexis dia menyebutnya sebuah kesalahan. Maksudku, dia dituduh menangani lebih dari 4.400 pasien tanpa lisensi. Dia dituduh mencuri identitas perawat lain. Sebuah kesalahan. Apakah itu yang ingin kamu katakan setelah melakukan ini dan setelahnya? Dan mungkin itu sedikit memberi gambaran tentang bagaimana dia mengaku. Tapi juga setelah hakim, kamu tahu, memberikan sedikit keringanan. Saya akan bilang itu sebuah kesalahan. Saya benar-benar berpikir itu adalah, kamu tahu, keputusan yang buruk dari pihaknya. Tapi saya percaya itu memang disengaja. Jika dia memberikan nomor perawat lain itu, kamu tahu, tidak ada jalan lain untuk menjelaskannya. Jadi, dia memang berniat melakukan apa yang dia lakukan. Tapi saya juga berpikir bahwa pihak pemberi kerja di Van Health, kamu tahu, juga ikut bertanggung jawab. Karena mereka punya kewajiban untuk memastikan bahwa perawat dan tenaga medis mereka memiliki lisensi dan kredensial yang sesuai. Jadi, tapi itu seharusnya tidak mengurangi tanggung jawab atas tindakannya. Maksud saya, pada dasarnya, apakah seluruh hidupnya hancur? Tidak, tapi maksud saya, dia pasti harus mencari karir lain. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa kembali, bahkan setelah semua ini selesai. Kemungkinan Dewan Keperawatan akan memberinya izin sangat kecil. Tidak mustahil, karena dia bisa mengajukan permohonan lagi nanti setelah semua ini selesai. Tapi sangat kecil kemungkinannya Florida akan memberinya izin perawat. Karena dia diperintahkan untuk tidak boleh menjadi perawat, dia harus melepaskan izin yang dia miliki, yang menurut saya sudah kedaluarsa, yaitu asisten perawat bersertifikat.
Dan dia tidak bisa bekerja di bidang medis. Dan dia tidak bisa mengajukan izin apapun untuk itu 5 tahun setelah itu, baru dia bisa. Tapi itu tergantung pada Dewan Perizinan. Dan Dewan Perizinan dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar tidak akan memberikan izin kepadanya. Itu menarik karena di awal kamu bilang mungkin ada tantangan berat bagi jaksa penuntut. Tapi di sisi lain, kamu juga bilang soal mengambil identitas seseorang. Dia tidak akan bisa lolos dari itu. Jadi menurutmu dia akan dinyatakan bersalah jika dia membawa ini ke pengadilan? Untuk beberapa tuduhannya, ya, menurutku masalahnya adalah melakukan penipuan identitas, menggunakan identitas orang lain. Menurutku itu cukup jelas. Itu akan cukup mudah bagi jaksa penuntut, tapi praktik tanpa izin akan jauh lebih sulit. Karena dia dipekerjakan dalam kapasitas medis, dia memang memiliki lisensi yang tingkatnya lebih rendah. Dan yang jadi persoalannya adalah apa sebenarnya yang dia lakukan. Karena sebelum dia memberikan nomor itu, dia masih bekerja di bidang medis dalam kapasitas medis tertentu. Dan mereka harus melalui semua proses penagihan dan segala hal untuk menunjukkan rekam medisnya. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Dan apakah itu beralih dari asisten perawat bersertifikat yang merupakan posisi awalnya dan pekerjaan yang awalnya dia lakukan ke pekerjaan lain? Apakah tugas-tugas sebenarnya melampaui lingkup itu hingga ke lingkup perawat terdaftar, RM? Itu poin yang bagus. Ya, ini kesimpulannya. Kecuali dia, kamu tahu, muncul lagi di berita entah bagaimana. Kami tidak punya alasan untuk percaya itu akan terjadi. Tapi ini adalah kesimpulan yang menarik untuk kasus yang sangat menarik. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Alexis Rosenberg. Terima kasih sudah mengundang saya seperti biasa. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di Instagram, acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, tayang Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.